Penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya menangani dengan serius kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Penyidik telah memeriksa lebih dari 50 orang saksi, termasuk Syahrul dan Firly. Penyidik juga mencari barang bukti. Mereka menggeledah rumah pribadi Firly Bahuri di Bekasi, Jawa Barat, serta rumah yang disewanya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari kedua rumah itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Adapun rumah di Jalan Kertanegara diduga menjadi tempat pertemuan antara Firly dan Syahrul. Hal itu dibenarkan oleh Syahrul Yassin Limpo saat dikonfirmasi oleh wartawan. Pak, katanya ketemunya di ini ya Pak? Di rumah Kertanegara ya Pak? Betul, Pak. Bapak pernah menemui Pak Firly apa ya di Kertanegara ya Pak? Betul Pak. Ya, tanya Polda. Tapi benar ya Pak pertemuan itu Pak? Ada pertemuan di rumah Kertanegara betul Pak? Betul ya Pak? Bapak mengangguk. Mengangguk? Sama rumah yang di Bekasi ya Pak? Iya. Mengangguk berarti benar ya Pak? Oh, berarti betul ya Pak ya pertemuan di rumah Kertanegara ya Pak? Iya Pak ya. Pak, katanya diminta 50 miliar bener ya Pak? Nominalnya berapa sih Pak yang sudah diserahkan? Penggiat anti korupsi UGM, Oce Madril menilai pemeriksaan saksi dan penggeledahan yang dilakukan polisi untuk memenuhi ketercukupan alat bukti. Kalau kita lihat prosesnya tentu saja sudah ada pemeriksaan saksi, sudah ada pemeriksaan terlapor sendiri, kemudian juga ada penggeledahan dan penyitaan tentu saja. Tentu kita ingin mengetahui sejauh mana tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian itu bermuara pada hasil. Dugaan saya mungkin setelah ini akan ada gelar perkara misalnya, kemudian akan ada penentuan apakah ada tersangka tertentu dalam perkara ini atau seperti apa. Karena yang kita tahu sendiri perkara ini sudah naik ke penyidikan, tetapi nampaknya belum diumumkan tersangkanya siapa. Nah, sementara ada beberapa pihak yang sudah diperiksa dan tentu saja publik menunggu hasil dari pemeriksaan dari penyidik polisi. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan penetapan tersangka akan dilakukan setelah dilakukan gelar perkara. Penyidik saat ini masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Mereka juga meminta supervisi penanganan kasus ini kepada KPK. Terkait dengan penetapan tersangka, siapa tersangka dari dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Nanti akan melalui mekanisme gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Jadi saat ini kita tim penyidik masih terus bekerja secara cermat, detail, dan tentunya transparan dan akuntabel. Ya, bentuk transparansi kita, akuntabel kita. Yang pertama tadi kita telah meminta supervisi penanganan perkara kepada baik kepada pimpinan KPK RI maupun kepada Dewas KPK RI yang sama-sama untuk menugaskan ya, baik mendorong, mengakselerasi, menugaskan Deputi Korsub untuk melakukan supervisi penanganan perkara Apo dimaksud. Meski melibatkan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Ade Safri memastikan tidak menghambat atau mempengaruhi proses penyidikan. Supervisi itu sebagai salah satu bentuk transparansi dalam penyidikan. Selain ditangani oleh Polda Metro Jaya, kasus ini juga ditangani oleh Dewan Pengawas KPK. Namun mereka mengalami kendala karena sejumlah pimpinan KPK tidak hadir saat pemeriksaan. Dari 5 orang pimpinan KPK, hanya 1 yang datang, yaitu Nurul Gufron. Sekarang kalau orangnya tidak ada mau diperiksa bagaimana? Saya tanya dulu. Karena kan lagi jadi sorotan publik. Nah iya, kalau orangnya tidak ada bagaimana? Kami bisa periksa atau tidak? Dewas kan tidak punya upaya paksa. Kami tidak bisa menghadirkan toh. Nah itu. Oce Madril meminta Dewan Pengawas untuk bertindak lebih tegas dalam menangani kasus ini. Apalagi ini merupakan kasus dugaan pelanggaran etik dan pidana oleh mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut. Undang-Undang KPK versi revisi tahun 2019 itu memang menghendaki adanya Dewan Pengawas yang kuat. Dewan Pengawas ini fungsinya adalah melakukan kontrol secara internal. Jadi Dewan Pengawas diisi oleh orang-orang yang independen. Kalau kemudian Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan yang kuat, tentu saja akan ada problem lanjutan ya kepercayaan kepada KPK. Jadi menurut saya kali ini Dewan Pengawas akan menganggap ini sangat serius karena Dewan Pengawas pun nampaknya sudah memiliki data dan kemudian segera melakukan upaya-upaya pemeriksaan. Tentu saja upaya-upayanya juga menghormati ya dengan menghormati praduga tidak bersalah pada Firly. Kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian saat itu mencuat setelah KPK mengumumkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di KPK
pada 14 Juni 2023. 5 hari kemudian, KPK memeriksa Syahrul. Dalam rentang waktu tersebut diduga ada pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan pihak yang berperkara mentan saat itu, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah foto dan video memperkuat dugaan pertemuan itu. Pada 12 Agustus 2013, Polda Metro Jaya menerima aduan tentang adanya dugaan pemerasan. Polisi menindaklanjuti kasus ini dengan memeriksa 55 orang saksi, termasuk pelapor dan terlapor, menggeledah 2 rumah Firly, serta menyita barang bukti. 2 kasus yang saling berkaitan ini mengingatkan publik pada 2 kasus yang menjadikan KPK dan Polri berhadap-hadapan. Namun kasus Firly dan Syahrul ini dinilai berbeda dengan Cicak versus Buaya jilid 1 maupun jilid 2. Publik berharap kedua kasus ini ditindak secara profesional dan berkeadilan.